Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Rizky Nadia dengan NPM 5018054 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran kelas rangkap. Nah, sebelumnya salah satu permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia adalah kurang meratanya penempatan guru-guru untuk di daerah pelosok atau desa. Nah, hal tersebut bisa diatasi dengan pembelajaran kelas rangkap. Apa itu pembelajaran kelas rangkap? Pembelajaran kelas rangkap adalah kondisi di mana seorang guru harus mengajar satu atau dua kelas dalam waktu yang bersamaan dan juga tingkatan kelasnya juga berbeda, namun juga bisa sama. Alasan diadakannya PKR ini salah satunya yang pertama adalah alasan geografis, di mana lokasinya yang sulit dijangkau, transportasinya yang susah, sehingga mendorong untuk adanya PKR ini. Yang kedua, alasan demografis, yaitu jumlah siswanya yang sedikit, sehingga memicu adanya PKR ini untuk dilakukan, sehingga pembelajaran pun dapat praktis. Nah, yang ketiga adalah kurangnya guru. Banyak guru-guru di Indonesia ini yang tidak mau untuk ditempatkan di daerah-daerah pelosok. Alasannya karena lokasinya yang jauh, sulit dijangkau, internetnya juga susah, terus gajinya yang tidak sesuai. Kalau di desa mereka juga tidak bisa mengikuti pelatihan. Nah, alasan-alasan tersebut itulah yang menyebabkan guru-guru itu enggan untuk mengajar di pelosok, sehingga hal tersebut mengharuskan adanya pembelajaran kelas rangkap ini. Nah, yang keempat adalah kurangnya ruang kelas. Nah, siswanya yang banyak tetapi ruangnya yang kurang. Nah, maka dari itu siswanya itu digabung ke dalam satu ruang sehingga pembelajaran kelas rangkap dilakukan. Nah, yang kelima adalah adanya guru yang berhalangan hadir. Nah, tugas guru adalah untuk menggantikan gurunya yang berhalangan hadir atau teman sebayanya yang berhalangan hadir. Nah, alasan guru tidak hadir itu bisa karena musibah ataupun bencana internal ataupun eksternal. Nah, tugas guru yang ada di sekolah adalah mengambil alih kelas yang tidak ada gurunya tersebut agar kelas kondusif. Nah, PKR ini tidak hanya untuk menggabungkan siswa-siswa yang jumlahnya kecil, tapi juga untuk mengkontrol siswa-siswanya yang di satu kelas itu banyak siswanya. Misalkan di dalam satu kelas itu ada 40 siswa. Jelas itu sangat-sangat tidak efektif untuk melakukan pembelajaran karena banyaknya siswa di dalam satu kelas itu membuat pembelajaran tidak kondusif, sehingga harus adanya PKR yang mengharuskan ke 40 siswa itu dipisah atau menjadi sub-sub kelas. Nah, kemudian manfaat PKR ini juga ada. Yang pertama adalah dalam segi ekonomis, karena kurangnya tenaga pendidik itu dapat mengurangi dana dari pemerintah untuk tenaga pendidikan. Yang kedua yaitu pedagogis, karena dalam segi pedagogis siswa akan menjadi lebih belajar mandiri, karena ketika kelasnya ditinggalkan oleh gurunya, mereka akan belajar mandiri dan akan menemukan pengetahuan-pengetahuan baru itu secara sendiri. Nah, kemudian ada prinsip PKR. Prinsip PKR ini adalah yang pertama adalah kegiatan belajar mengajar itu dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, keefektifan waktu yang tinggi. Karena saat waktu yang bersamaan itu pasti akan menghemat waktu sehingga lebih efektif. Nah, yang ketiga yaitu kontak psikologis peserta didik dengan guru yang berkelanjutan. Nah, artinya dalam sini guru harus pandai-pandai memilih metode ataupun pendekatan pembelajaran ketika mengajar dalam kelas rangkap, karena agar peserta didik di dalam satu kelas itu tidak merasa kurangnya perhatian dari guru sehingga tidak merasa dianaktirikan. Nah, yang keempat yaitu pemanfaatan sumber secara efisien. Sumber di sini maksudnya bisa dari buku, bisa dari orang, bisa dari waktu. Nah, kita ambil contohnya dari orang, yaitu
siswanya itu sendiri bisa menjadi tutor sebaya untuk temannya yang belum mengerti tentang materi pelajaran yang dipelajari pada hari itu. Nah, kemudian PKR ini mempunyai 3 model. Yang pertama model PKR 221, yang kedua model PKR 222, yang ketiga model PKR 333. Yang pertama model PKR 221 ini di mana guru mengajar dalam satu ruangan tetapi terdapat 2 kelas yang berbeda. Misalkan ada kelas 3 dan ada kelas 4, tetapi tempat duduknya jelas dipisah. Misalkan di sebelah kiri kelas 4 dan di sebelah kanan kelas 3, dan juga mata pelajaran juga berbeda. Nah, kalau untuk model PKR 222 yaitu di mana guru mengajar 2 kelas yang berbeda dan juga di ruangan yang berbeda juga. Nah, kalau model PKR 333 artinya di mana guru mengajar 3 kelas yang berbeda dan juga di ruangan di 3 ruangan yang berbeda juga. Nah, menurut saya yang paling efektif dapat dilakukan untuk PKR ini adalah model kedua, yaitu model PKR 222, di mana guru mengajar 2 kelas di ruangan yang berbeda. Nah, mengapa saya bilang itu lebih efektif? Karena biasanya kan di SD itu ada 2 kelas yang saling berhubungan, artinya ada pintu yang bisa menyambung ke kelas 1 ke kelas lainnya. Nah, hal tersebut bisa digunakan oleh guru karena akan lebih efektif. Karena kalau 2 kelas digabung menjadi 1 kelas, menurut saya itu tidak kondusif karena siswanya akan melihat ke peserta didik yang lain dan juga pelajaran yang lain, sehingga mereka tidak fokus dengan apa yang dipelajarinya. Nah, kalau untuk model 22 ini menurut saya sangat efektif karena guru bisa menghandle siswa kedua kelasnya ini bisa melalui dari pintu, jadi tidak ada yang merasa dianaktirikan. Menurut saya yang paling efektif adalah model PKR 222. Nah, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.